Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ayu Jiwadiani, NIM 1717051075. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, mengenai tabel, relasi, dan database. Pada tabel, suatu tabel memiliki satu atau beberapa field atau kolom. Masing-masing kolom akan berisi data di mana data yang diinputkan memiliki beberapa jenis tipe data. Jenis-jenis tipe data tersebut antara lain yang pertama yaitu teks. Teks digunakan untuk field alfanumerik, misalnya nama, alamat, kode pos, dan lain-lain. Tipe data ini memiliki banyak karakter, yaitu 255 karakter pada setiap kolomnya. Kemudian tipe data kedua yaitu memo. Tipe data ini sama halnya dengan teks, tapi hanya menampung kurang lebih 64.000 karakter untuk tiap fieldnya, tetapi tidak bisa diurutkan atau diindekskan. Tipe data ketiga yaitu number. Tipe data ini dapat digunakan untuk menyimpan data numerik yang akan digunakan untuk proses perhitungan matematis, misalnya mengurangi, menambahkan, mengalihkan, dan membagi suatu bilangan. Kemudian tipe data keempat yaitu date or time. Tipe data ini digunakan untuk data yang berjenis tanggal, waktu, atau penggabungan dari tanggal dan waktu. Kemudian tipe data selanjutnya yaitu currency. Tipe data ini yaitu jenis number, hanya saja pada awal angka selalu disertakan simbol currency default sesuai dengan regional setting yang digunakan. Misalnya lambang rupiah, lambang mata uang dolar, dan lain-lain. Currency dapat menggunakan angka dengan 15 digit di belakang desimal dan 4 digit sesudah desimal. Tipe data selanjutnya yaitu auto number. Tipe data ini adalah data yang tidak dapat kita isi secara manual, melainkan terisi secara otomatis, baik secara menjumlah ataupun random dan acak. Auto number biasanya digunakan untuk penomoran. Kemudian tipe data selanjutnya yaitu yes or no. Tipe data ini merupakan tipe data dengan dua pilihan saja, yaitu yes, bisa disimbolkan dengan 1 atau true, dan no yang biasanya disimbolkan dengan 0 atau false. Tipe data selanjutnya yaitu OLE object. Digunakan untuk external object seperti bitmap atau file suara. Tipe data ke-9 yaitu hyperlink. Hyperlink ini digunakan untuk menyimpan alamat internet atau file yang ditujukan melalui alamat URL. Kemudian di tipe data ke-10 yaitu lookup wizard. Jika menggunakan tipe data ini untuk sebuah kolom, maka bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang ditampilkan dalam combo box. Kemudian tipe data yang terakhir yaitu attachment. Tipe data ini digunakan untuk melampirkan sebuah data apapun bentuk filenya atau ekstensinya. Selanjutnya mengenai relasi database dan tabel. Relasi merupakan hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antara objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi sangat penting karena dapat meminimalkan adanya kesalahan mendesain database. Untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai database. Suatu database mungkin dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang disatukan dalam suatu organisasi. Database dapat digunakan untuk menyimpan semua data yang diinginkan dalam satu lokasi. Data-data yang memiliki data yang sama dapat tereliminasi dan kemungkinan penyimpanan data yang tidak konsisten dapat diperkecil. Pada komputer mainframe, data pada database dapat diakses secara bersama-sama oleh lebih dari beberapa ratus user. Dalam perkembangannya, database dapat melayani informasi keuangan dan juga untuk memenuhi data personal. Dalam suatu tabel, dapat berisi beberapa field atau kolom. Untuk menjadi suatu tabel yang berelasi dengan baik, maka dalam satu tabel haruslah memiliki kolom primary key
atau sering disebut dengan kunci utama. Sedangkan di tabel kedua adalah kolom foreign key atau sering disebut juga kunci asing. Kedua kolom inilah yang nantinya digunakan untuk membangun relasi. Syarat foreign key dan primary key yaitu yang pertama harus unik. Artinya tidak ada kolom lain yang memiliki data yang sama. Syarat kedua yaitu tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Syarat ketiga, tabel boleh memiliki lebih dari satu foreign key. Dan syarat terakhir, foreign key digunakan untuk membuat relasi antar tabel. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah relasi yang berisi identitas mahasiswa, identitas mata kuliah, dan nilai mata kuliah yang ditempuh masing-masing mahasiswa. Berdasarkan tabel di bawah ini, tabel data mahasiswa dan data mata kuliah merupakan tabel induk. Sedangkan tabel data hasil studi mahasiswa merupakan tabel transaksi. Tabel transaksi dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan informasi pengguna. Pada tabel induk, kolom yang berwarna hijau merupakan primary key masing-masing tabel induk. Dalam tabel transaksi, kolom berwarna kuning dalam tabel merupakan foreign key boleh memiliki data yang sama. Artinya, tabel transaksi menghubungkan dua tabel yang berbeda untuk menghasilkan suatu informasi di mana primary key masing-masing tabel induk harus berelasi dalam tabel transaksi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis relasi. Terdapat 4 jenis relasi atau hubungan atau kardinalitas tabel. Jenis-jenis relasi tersebut yaitu yang pertama relasi 1:1, kemudian relasi 1 banding many, relasi many banding 1, dan yang terakhir relasi many banding many. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai relasi 1:1. Artinya, setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contoh data mahasiswa dengan nomor ijazah, di mana tidak memungkinkan satu mahasiswa memiliki dua nomor ijazah yang berbeda, atau satu nomor ijazah dimiliki beberapa mahasiswa. Kemudian relasi selanjutnya yaitu relasi 1:many. Artinya, setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya, data mahasiswa dengan nomor HP, di mana satu mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu nomor HP, tetapi nomor yang sama tidak mungkin dimiliki oleh mahasiswa lainnya. Kemudian relasi selanjutnya yaitu relasi many banding 1. Relasi many banding 1 ini memiliki arti bahwa satu baris data atau lebih pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya yaitu golongan darah dengan data mahasiswa, di mana satu golongan darah bisa dimiliki lebih dari satu mahasiswa. Tetapi, satu mahasiswa hanya memiliki satu golongan darah. Lalu relasi yang terakhir yaitu relasi many banding many. Relasi ini artinya satu baris data atau lebih pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya, data mahasiswa dengan data ruang kelas, di mana satu mahasiswa bisa mengambil kelas yang sama dengan mahasiswa yang lain. Begitu pula, satu ruang kelas bisa diambil beberapa mahasiswa. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk bab 3 akan dibahas oleh teman saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Kristina Dewi, NIM 1717051021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai tabel, relasi, dan database. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai bagaimana cara membuat relasi antar tabel. Nah, untuk membuat relasi antar tabel, terlebih dahulu kita harus menentukan pertanyaan yang akan dijawab.
Saya akan berikan contoh pertanyaannya, yaitu bagaimana caranya mengetahui jumlah mahasiswa yang memilih prodi akuntansi dan dengan memilih kelas 7A. Nah, dari peristiwa tersebut terdapat dua kata kunci, yaitu memilih prodi akuntansi dan memilih kelas 7A. Untuk memerlukan data itu, maka memerlukan dua tabel yang terpisah, yaitu tabel data mahasiswa dan tabel data prodi mahasiswa. Nah, perhatikan bahwa jika hanya menggunakan satu tabel saja, maka pertanyaan sebelumnya tidak akan bisa terjawab. Untuk itulah, diperlukan penggabungan dua tabel yang memuat data yang dibutuhkan secara terpisah tersebut. Nah, pada kasus ini diperlukan adanya relasi, di mana relasi itu adalah suatu hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya, yang mempresentasikan hubungan antara objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Nah, untuk menjadi suatu tabel yang berelasi dengan baik, maka dalam suatu tabel harus memiliki suatu kolom primary key atau disebut dengan kunci utama dan kolom foreign key atau disebut dengan kunci asing. Nah, kedua kolom inilah nantinya digunakan untuk membangun suatu relasi. Nah, adapun karakteristik dari primary key, yaitu yang pertama, data bersifat unik, di mana artinya tidak boleh ada data yang sama pada field atau kolom yang menjadi primary key. Yang kedua, satu tabel hanya bisa memiliki satu primary key. Yang ketiga, tabel yang memiliki primary key disebut dengan tabel induk. Nah, adapun karakteristik dari foreign key, yaitu yang pertama, tidak bersifat unik, di mana artinya bisa jadi ada data yang sama pada kolom yang menjadi foreign key suatu tabel. Yang kedua, satu tabel bisa memiliki lebih dari foreign key. Yang ketiga, tabel yang memiliki foreign key disebut dengan tabel anak. Nah, agar lebih mudah memahami materi ini, maka saya akan memberikan contoh tabel untuk memahami mana yang disebut dengan primary key, foreign key, tabel induk, dan tabel anak. Di sini saya sediakan tabel yang pertama adalah tabel data mahasiswa. Nah, yang kedua, ini adalah tabel data prodi mahasiswa. Nah, langkah pertama, tentukanlah penekanan masalah pada pertanyaan sebelumnya. Misalnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui jumlah mahasiswa yang memilih prodi akuntansi dan dengan memilih kelas 7A. Nah, pada pertanyaan ini, penekanan masalahnya ada pada prodi mahasiswa dan kelas mahasiswa. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tabel induk dengan memiliki primary key sebagai sumber rujukan data adalah tabel prodi mahasiswa. Karena tabel ini memuat kelas mahasiswa dan prodi mahasiswa. Dan kemudian tabel anaknya tentu saja tabel data mahasiswa. Nah, setelah itu kita tentukan yang mana dikatakan kolom primary sebagai tabel induk. Nah, perhatikan kembali bagaimana karakteristik dari primary key, yaitu tidak boleh ada data yang sama. Karakteristik yang kedua adalah satu tabel induk hanya memiliki satu primary key. Nah, perlu diperhatikan kembali bahwa primary key dengan foreign key harus dengan kolom nama yang sama, walaupun berada pada dua tabel yang berbeda. Maka dapat diperhatikan lagi pada tabel anak yang mempunyai nama yang sama dengan tabel induk adalah kolom nama mahasiswa. Jadi, nama mahasiswa pada tabel induk disebut dengan primary key dan pada tabel anak disebut dengan foreign key. Nah, setelah menentukan semuanya, maka dapat dilakukan relasi tabel dengan baik.
Hasil dari relasi tabel induk dan tabel anak disebut dengan tabel transaksi, yang kurang lebih berbentuk seperti ini, yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk analisis selanjutnya, dalam rangka menjawab pertanyaan pada bagian awal. Dengan kata lain, merealisasikan tabel dapat dikategorikan dalam tahapan merubah tampilan data sebagai salah satu unggulan fitur dari program ACL ini. Nah, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah jenis-jenis dari relasi. Jenis relasi yang pertama adalah one-to-one, di mana relasi ini setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya, data mahasiswa dengan data ijazah, di mana satu mahasiswa hanya memiliki satu nomor ijazah. Begitupun dengan nomor ijazah hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Nah, jenis data yang kedua adalah one-to-many, di mana relasi ini adalah setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya seperti tabel golongan darah dengan tabel data mahasiswa, di mana satu golongan darah bisa saja dimiliki oleh satu atau lebih mahasiswa. Nah, jenis relasi yang terakhir adalah many-to-many, di mana satu baris data atau lebih pada tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel yang kedua. Contohnya adalah data mahasiswa dengan data ruang kelas. Nah, pada relasi ini, satu mahasiswa bisa mengambil kelas yang sama dengan mahasiswa yang lainnya. Begitu pula satu ruang kelas bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Dwi Ananda Raraspatika Suwardi, NIM 1717051314 dari kelas 7J. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang audit command language pada bab 3. Jadi, menurut Hug dan Ken tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, sedangkan audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk yang dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Yang tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek yang diaudit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Nah, audit teknologi informasi atau information system audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi yang sejenis. Nah, masuk ke pemahaman audit command language atau ACL. Jadi, apa itu ACL? ACL merupakan atau audit command language adalah software yang dirancang secara khusus untuk audit yang didesain untuk melakukan analisa data elektronik suatu perusahaan dan membantu menyiapkan atau menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa maupun pengguna ahli atau expert users secara mudah dan interaktif. Jadi dengan kata lain, ACL atau Audit Command Language ini didesain dalam bentuk aplikasi. Jadi manusia menggunakan software untuk melakukan analisa data elektronik suatu perusahaan. Dengan menggunakan ACL ini atau Audit Command Language, pekerjaan audit akan jauh lebih cepat. Dengan beberapa kemampuan ACL, analisis data akan lebih efisien dan lebih meyakinkan. Ya, karena dia berbasis dengan aplikasi atau software, pastinya akan lebih meringankan beban manusia
lebih cepat juga, lebih efektif, lebih akurat juga, karena kesalahannya tuh pasti kecil lah, karena dia merupakan sebuah software atau aplikasi. Jadi ACL sendiri itu dikembangkan dari tahun 70-an oleh Profesor Hart J. Will dari Kanada, dan kemudian dikelola oleh ACL Service Ltd Vancouver, Kanada, dan merupakan pemimpin pasar dalam teknologi pengambilan data, analisis data, serta pelaporan. ACL telah dikembangluaskan dengan jadi fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan analisis data seluruh aktivitas bisnis operasional di dalam perusahaan. Nah, di antaranya itu pada bidang audit untuk analisis data, pada bidang pencocokan dan pengembangan data, laporan penyimpangan, dan juga pada IT atau Information Technology untuk data migration, data cleansing, data matching, data integrity testing. Selain itu juga untuk analisis, konsolidasi atau rekonsiliasi data, dan pelaporan pada divisi lain seperti keuangan, pemasaran, distribusi, operasional, dan banyak lagi. Jadi ACL itu dapat membaca data dari berbagai macam sistem yang terbentang mulai dari model sistem mainframe lama hingga ke relational database modern. ACL itu merupakan aplikasi yang hanya read only. ACL tidak pernah mengubah data sumber asli sehingga aman untuk menganalisis jenis live data. ACL sendiri dirancang khusus untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa maupun pengguna ahli. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan auditing akan jauh lebih cepat daripada proses auditing secara manual yang memerlukan waktu. Pastinya ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Nah, kelebihannya itu yang pastinya lebih akurat daripada mengaudit dengan teknik manual. Software ini dapat melakukan akses data langsung ke dalam database ataupun dalam bentuk text file dalam waktu yang singkat tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Melakukan proses verifikasi hasil dari data yang diperoleh untuk menciptakan integrasi data yang dipercaya dan hasil analisa data yang dapat diandalkan. Semua dapat dilakukan dengan cepat, tepat, aman, dan akurat. Jadi sekian penjelasan saya mengenai ACL atau Audit Command Language. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami. Akhir kata saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Dinda Brahmiswari Ningrat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat ACL. Ada 4 manfaat ACL, yaitu secara umum bagi auditor, kemudian bagi manajemen termasuk profesi accounting dan juga keuangan, dan yang terakhir yaitu untuk sumber daya atau pemeriksa IT dan lainnya. Yang pertama, manfaat ACL secara umum. Ada 10 manfaat ACL. Yang pertama yaitu membantu dalam mengakses data baik secara langsung ke dalam sistem jaringan ataupun indirect ataupun tidak langsung melalui media seperti soft copy dalam bentuk text file ataupun report. Yang kedua, menempatkan kesalahan dan potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisa file-file menurut aturan yang ada. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kecenderungan ataupun gejala-gejala dan dapat juga menunjukkan dengan tepat sasaran pengecualian data dan menyoroti potensial area yang menjadi perhatian. Yang keempat yaitu mengidentifikasi proses perhitungan kembali dan proses verifikasi yang benar. Kemudian yang kelima yaitu mengidentifikasi persoalan sistem pengawasan dan memastikan terpenuhinya permohonan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu aging dan menganalisa account receivable ataupun payable atau beberapa transaksi lain dengan menggunakan basis waktu yang sensitif. Kemudian, memulihkan biaya ataupun pendapatan yang hilang dengan pengujian data pada data-data duplikasi pembayaran, menguji data-data nomor invoice ataupun faktur yang hilang, atau pelayanan yang tidak tertagih.
Kemudian menguji terhadap hubungan antara autorisasi karyawan dengan supplier. Yang kesembilan yaitu melakukan proses data cleansing dan data matching atau pembersihan data dari data-data duplikasi terutama dari kesalahan pengetikan oleh end user. Dan yang terakhir yaitu dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan dengan lebih fokus, cepat, efisiensi, dan efektif dengan lingkup yang lebih luas dan analisa yang lebih mendalam. Kemudian, manfaat ACL bagi auditor yaitu terbantu dalam melakukan tugas audit, di mana penggunaan ACL akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas audit secara lebih terfokus, cepat, efisiensi, dan efektif, dan juga murah dengan lingkup yang lebih luas dan analisis mendalam karena ACL dapat melakukan audit dengan populasi, independensi dari sistem, dan meminimalkan adanya kecurangan. Yang kedua yaitu membantu dalam menganalisis data dan juga informasi. Yaitu untuk manajemen termasuk profesi dan accounting, ACL dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian yang telah ada, dan pembuatan laporan manajemen secara cepat dan juga fleksibel. Dan yang terakhir yaitu dapat melakukan pelaporan sesuai dengan keinginan, yang mana laporan yang diinginkan ini ataupun independensi dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus sehingga data pelaporan dapat dipercaya. Kemudian manfaat ACL bagi manajemen termasuk profesi accounting dan keuangan yaitu dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan juga informasi perusahaan, kemudian pengujian pengendalian yang telah ada dan pembuatan laporan manajemen secara cepat dan juga fleksibel. Dan terakhir yaitu manfaat ACL untuk sumber daya manusia, pemeriksa, IT, dan juga lainnya, yaitu dapat melakukan sistem pelaporan yang diinginkan yang sesuai dengan keinginan ataupun independensi dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus sehingga data pelaporan dapat dipercaya, di mana proses pembuatan rekapitulasi dengan sangat cepat. Perkenalkan, nama saya Anika Ratnayanti, NIM 1717051358 dari kelas 7J. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Audit Common Language atau ACL dengan submaterinya keunggulan dan kemampuan ACL dan fitur ACL Software Tool dan kemampuan ACL Software Tool. Untuk materi yang pertama, keunggulan dan kemampuan menggunakan ACL, di mana terdapat 5 keunggulan dan kemampuan menggunakan ACL. Yang pertama ada mudah dalam penggunaan, yang kedua ada built-in audit dan analisis data secara fungsional, yang ketiga ada kemampuan menangani ukuran file yang tidak terbatas, yang keempat ada kemampuan mengekspor hasil audit, dan yang kelima ada pembuatan laporan berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu materi mengenai fitur dan kegunaan ACL Software Tool. Yang pertama ada Universal Data Access. Nah, Universal Data Access ini merupakan fitur yang dapat mengakses data dari hampir semua jenis database yang ada, seperti DBT, XLS, text file, report file, dan sebagainya, dan dari semua platform seperti PC, mini komputer, dan mini frame. Selanjutnya ada jumlah data besar. Jumlah data besar ini merupakan kemampuan dalam mengakses dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Kecepatan waktu proses. Nah, kecepatan waktu proses ini merupakan kemampuan untuk memproses dalam waktu yang singkat, walaupun data yang diproses dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada integritas data. Nah, integritas data ini merupakan kemampuan mengakses database 100%.
tanpa metode sampling, serta data yang bersifat read-only yang dapat menjamin orisinalitas, keamanan, dan integritas data untuk pengolahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi user dan manajemen. Selanjutnya ada automasi. Automasi ini merupakan pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat dan mudah untuk melakukan automasi analisis data untuk efisiensi proses kerja. Selanjutnya ada multi-file process. Multi-file process ini dapat digunakan untuk menangani beberapa file sekaligus tanpa mengganggu operasional teknologi informasi yang dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya ada long file navigation. Nah, long file navigation ini dilengkapi dengan long file untuk pencatatan proses analisis yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu audit trail yang komprehensif. Selanjutnya ada fungsi analisis yang lengkap. Fungsi analisis yang lengkap ini dapat dengan mudah dikombinasikan dalam menghasilkan temuan-temuan yang tidak pernah diterkirakan sebelumnya. Selanjutnya ada pelaporan yang handal. Kemudahan untuk merancang laporan yang handal saat informasi yang bermanfaat dapat dikirimkan secara otomatis via email atau integrasi ke dalam software aplikasi Crystal Report. Yang terakhir ada IT audit. IT audit ini merupakan kemudahan dalam menguji integritas data dan menganalisis data yang ada di dalam database ataupun menganalisis user-user yang telah masuk ke dalam suatu jaringan atau network. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Kadek Wiratama, NIM 17170511799 akan melanjutkan penjelasan tentang instalasi dan user interface aplikasi ACL. Untuk instalasi aplikasi ACL pada komputer atau laptop Anda, pertama, klik pada folder ACL Education. Di sini nama folder di laptop saya adalah ACL Install dengan cara mengkliknya 2 kali. Jika sudah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih icon dengan nama ACL Desktop Education Edition dengan cara mengkliknya 2 kali untuk memulai proses instalasi. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Anda akan diarahkan menuju Setup Wizard untuk menginstal aplikasi ACL Desktop Education. Klik saja tombol Next. Setelah itu akan muncul License Agreement untuk beberapa kebijakan dari aplikasi tersebut. Dan jika sudah membacanya, silakan pilih pilihan yang di atas dengan tulisan I accept the terms in the license agreement. Lalu klik tombol Next. Setelah itu akan muncul customer information. Lewati saja atau abaikan saja karena sudah terisi secara otomatis dengan cara mengklik tombol Next. Nah, setelah itu akan muncul 2 pilihan complete atau custom. Pilih complete untuk menginstal aplikasi secara lengkap dan klik tombol Next. Setelah itu akan muncul pilihan di mana aplikasi itu akan disimpan, dan jika ingin mengubah tempat penyimpanan aplikasi tersebut, maka Anda bisa klik tombol Change dan pilih di mana akan menyimpannya. Di sini sudah tersetting atau teratur bahwa aplikasi tersebut akan disimpan di C. Sebagai tambahan, tempat Anda menyimpan aplikasi tersebut juga akan menjadi tempat Anda menyimpan data-data yang akan Anda kerjakan. Jika tidak ingin mengubah lokasi penyimpanan, maka klik tombol Next dan instalasi akan dilakukan.
Setelah instalasi selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu klik Finish dan aplikasi sudah terinstall di desktop Anda dan akan muncul icon ACL Desktop Education Edition pada desktop Anda. Baik, selanjutnya untuk user interface atau tampilan pengguna pada aplikasi ACL, pertama-tama buka aplikasi atau klik 2 kali icon pada desktop Anda dengan nama ACL dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi ACL saat tidak ada pekerjaan atau saat default. Pada aplikasi ACL ini, setiap pekerjaan yang dilakukan itu dinamakan projects. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal atau beberapa fitur yang ada pada aplikasi ACL yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan project yang sudah ada pada setiap aplikasi ACL yang bernama Sample Project. Adapun beberapa interface dari ACL Desktop Education yang terdiri dari elemen-elemen, di antaranya pada pojok kiri atas tampilan aplikasi terdapat title bar yang menampilkan nama dari project yang sedang aktif dan versi ACL yang sedang digunakan. Di bawahnya terdapat main menu yang menyediakan akses ke seluruh fitur di aplikasi ACL. Selanjutnya di bawahnya terdapat menu toolbar yang merupakan shortcut untuk beberapa fitur aplikasi ACL. Untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar, pilih menu window, lalu toolbar. Selanjutnya ada navigator yang menampilkan beberapa jenis informasi, yaitu pertama, tab overview yang menampilkan semua bagian yang berkaitan dengan project yang sedang dioperasikan. Sebelah kanannya terdapat tab log, di mana pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau fitur filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Selanjutnya ada fitur filter, di mana pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Nah, di sini terdapat sebuah display area, di mana pada area ini ACL menampilkan beberapa jenis informasi, antara lain tabel yang sedang aktif dan juga hasil dari pengujian atas suatu tabel. Selanjutnya pada bagian pojok kiri bawah terdapat status bar yang menampilkan nama tabel yang sedang aktif, jumlah records dalam suatu tabel, dan beberapa informasi lainnya. Sebagai tambahan, tipe-tipe file yang umum digunakan di ACL yaitu ACL Project File atau .acl, ACL.Project Autosave File atau .ac, dan ACL.Data File atau .fil. Baik, sekian penjelasan saya tentang cara instalasi dan user interface aplikasi ACL. Saya ucapkan terima kasih.